Nah, kali ini kita mau repaint seleksi teman-teman. Nah teman-teman, ini dia bodi donornya. Ini bodi belakangnya nih. Ini bodi bagian depan dan itu spakbor depan ya. Jadi ini dia donornya teman-teman ya. Ini bodi bekas. Nanti di sini kita rapihin, kita amplas dulu terus kita cat kita teman-teman. Jadi nanti bagian-bagian yang nggak rata kayak gini nih ya. Ntar kita amplas dulu teman-teman. Kalau perlu dempul didempul. Nanti setelah udah rata semua, bagus kita preppingnya, baru kita cat teman-teman ya. Oke, kalau gitu saya amplas dulu teman-teman ya. 2000 years later. Nah teman-teman, ini udah ya, udah diamplas semua ya, kita cek satu deh. Tuh ya, udah diamplas. Ini juga udah diamplas, udah diamplas, udah diamplas, udah diamplas semua ya. Terakhir ini juga diamplas juga. Nah kalau ada yang nanya, kenapa bang amplasnya ada yang belang-belang gitu, ada yang jebol, ada yang enggak gitu. Nah jadi sebenarnya kalau misalkan nge-repaint, nyiram gitu ya, bahasanya nyiram body yang cat pabrikan gitu ya, dia itu sebenarnya nggak perlu ngamplas sampai jebol begini sebenarnya gitu ya, karena memang cat pabrikan ini kan mereka udah daerah kata bagus, jadi tinggal diamplas, ditiban aja nih sama cat yang baru gitu ya, di primer tiban yang baru. Nah cuman kenapa jebol gini, karena tadi ini ada bagian yang apa namanya itu, baretnya dalam. Jadi kalau cuma diamplas halus kayak gini, amplas nggak sampai jebol gitu, dia nggak rata teman-teman. Nah ini makanya saya ratain nih kayak gini-gini. Jadi di bagian ini banyak yang baret dalam ya. Tuh. Nah kalau kayak gini-gini nggak kan, karena masih mulus nih. Jadi kalau masih mulus, saya cuma yang penting amplas sampai dia permukaannya bertekstur lah gitu ya, bertekstur lah ya, biar ntar jadi perekat yang baik buat cat barunya gitu teman-teman. Oke gitu ya. Dia habis ini saya diemin dulu, saya jemur bentar. Karena tadi amplas basah, saya jemur bentar. Habis ini langsung kita primer teman-teman. Nah kali ini saya kembali pakai Sapporo lagi karena memang apa ya, gampang dipakainya gitu ya. Terus banyak pilihan produknya gitu ya. Nah saya pakai Super Putty Primer. Kenapa? Karena ini dia primer yang agak lebih tebel ya. Jadi bisa mengcover tadi yang baret-baret dalam itu. Gitu. Karena tadi saya beli ini gitu ya. Karena pertimbangan adalah bodinya nggak terlalu mulus. Karena tadi saya amplasin. Nah ini ketika nanti dipakai ini nih, Super Putty Primer ini, kita semprot ya. Ini biasanya dia akan ketutup rata. Nah kalau belum rata, nanti setelah di primer kita amplas lagi teman-teman gitu teman, sampai rata. Jadi nggak perlu dempul yang apa ya, kalau tipis-tipis tuh nggak perlu dempul lah, pakai ini aja enak gitu teman-teman. A few moments later. Nah teman-teman, ini udah ya, udah saya di epoksi ya, atau di primer ya teman-teman. Ini udah 3 lapis ya. Jadi masing-masing dari panel ini 3 lapis semua, udah rata. Ini juga ya, spakbor juga gitu. Nah nanti ini kita tunggu sampai besok teman-teman ya. Jadi kurang lebih 12 jam lah ya. Itu sampai dia benar-benar kering gitu. Jadi nggak saya timpa dulu cat dasarnya atau cat utamanya, tapi saya langsung keringkan dulu ini sampai benar-benar kering. Jadi besok kita lanjutin lagi, kurang lebih seperti ini sekarang. Kembali lagi saya ingatkan, ini 3 lapis udah nutup semua, dan saya perlu 2 kaleng untuk ngecat atau ngeprimer seluruh bodi halusnya seleksi ini teman-teman ya. Jadi besok kita cek lagi setelah udah kering apakah masih ada yang berintilan. Kalau ada yang berintilan kita amplasin lagi, lalu kita langsung spray si cat utamanya teman-teman. Nah teman-teman, sekarang ini jam 8 pagi kurang lebih. Kemarin saya ngecat tuh sekitar jam 4-an ya. Jadi udah sekitar 16 jam dikeringin si primernya gitu ya. Hasilnya begini. Tuh ya, mulus, nggak ada kena debu-debu sih. Tadi udah saya cek keliling-keliling, aman. Di kempling nggak perlu diamplas lagi karena nggak ada yang cacat. Jadi kita gas aja langsung untuk ke warna dasarnya teman-teman ya. Nah teman-teman, ini udah ya, udah dicat warna utamanya. Tuh ya teman-teman, semua udah. Kita pakai ini nih, Astra Blue. Ini dari Sapporo juga, nah gitu. Jadi kenapa saya pakai ini terus? Karena memang apa ya, buat cat semprot nih ukurannya cukup oke ya hasilnya. Ntar kita lihat hasilnya setelah di clear coat ya teman-teman ya. Saya by the way mohon maaf dulu nih sebelumnya kalau saya nggak pernah ngasih prosesnya ya kalau ngecat gini, karena takut ini nih lensanya
takut kena debu-debu catnya gitu. Jadi ya kita share setelah dikerjain itu teman-teman ya. Tuh warnanya oke kan, birunya aneh gitu loh, nggak kayak biru-biru biasa gitu. Oke teman-teman, jadi setelah ini saya tunggu dulu sampai kurang lebih ya sejam 2 jam lah ya. Nanti baru kita clear coat teman-teman ya. Kita clear coat, pokoknya tunggu dia kering sentuh dulu. Habis itu kita semprot lapisan terakhir teman-teman. Itu juga lapisan terakhir biasa saya aplikasinya 3 lapis ya. Oke, jadi langsung aja kita lihat setelah udah kecat clear coat semua. Nah ini dia teman-teman ya. Ini di pernis, ini lapis kedua teman-teman ya. Lapis kedua sih sebenarnya udah cukup gloss, cuman masih kayak kurang gimana gitu, kurang rata gitu. Nah sekarang ngakalinnya gimana biar pernisnya tuh rata, jadi glossnya tuh bener-bener bagus, nggak ada kulit jeruknya gitu ya. Bukan nggak ada sih, akan meminimalisir lah ya. Ini kan kelihatan ya kulit jeruk ya. Ini lapis kedua kering, udah ada gloss tapi kulit jeruk. Nah jadi habis ini kita naik ke lapis ketiga, tapi kita amplas lagi kayak gini teman-teman. Ini saya amplas dulu nih. Ini udah diamplas semua bagian-bagian yang mau kena kinclongnya gitu. Kalau diamplas udah rata, baru begini kita naik ke lapis ketiga. Jadi habis ini body lainnya akan saya amplas lagi dulu. Oke teman-teman ya. Ini kayak gini nih, ini sepak borpan. Sebenarnya udah kinclong sih, cuman kayak kulit jeruknya masih ada dikit gitu. Ini mau saya minimalisir lagi gitu. Jadi ini setelah lapis 2 beres, diamplas dulu 1000, 2000. Terus habis ini kita naik lapis ketiga teman-teman. Oke, yuk. 2,000 years later. Nah teman-teman nih ya, ini kita kalian lihat perbandingannya ya. Ini yang sudah saya amplas, terus saya tiban lagi ke ketiga tuh ya. Masih ada kulit jeruk tapi sedikit ya, lebih halus dibanding misalkan ini nih. Nih kelihatan kan tekstur kulit jeruknya. Ini yang masih belum diamplas dan belum dilapis clear lagi. Yang ketiga kalinya masih ada kelihatan ya tekstur kulit jeruknya, banding sama ini yang lebih lebih halus ya. Masih ada kulit jeruknya dikit, cuman lebih halus dibanding yang tidak diamplas, tidak pakai teknik amplasan. Nah ini lebih kelihatan lagi nih teman-teman, ini belum nih ya. Nah udah, kalau gitu habis ini semuanya artinya akan saya amplas dulu. Itu kita tiban layer terakhir untuk layer coatnya gitu teman-teman ya. A few moments later. Nah teman-teman, ini udah beres semua ya. Jadi udah semuanya diamplas, terus dilapis terakhir atau lapis ketiga teman-teman ya. Jadi udah better banget, ini udah kering, udah kurang lebih 1,5 jam didiemin setelah pengecatan ya. Bed glossnya lebih baik daripada yang sebelumnya gitu. Tuh teman-teman bisa lihat sendiri. Memang kalau mengejar looksnya tuh bener-bener kayak kaca gitu, licin banget, itu nanti harus dipoles lagi teman-teman. Cuman jangan langsung teman-teman. Jadi kurang lebih kasih jeda kurang lebih 1 sampai 2 minggu ya. Body motor ini setelah pengecatan teman-teman. Jadi dibiarin dulu kurang lebih 1-2 minggu gitu ya. Jadi kalau dilihat ya hasilnya memang mungkin belum sempurna banget teman-teman ya. Nggak bisa kayak kayak halus kayak kaca gitu, karena ini memang masih belum dipoles teman-teman. Nah tapi nanti polesnya itu tidak bisa langsung teman-teman, karena nanti harus nunggu dulu sampai bener-bener si clear coat ini bener-bener turun atau nyerap ke bawah ya. Karena nanti ini makin lama makin turun, dia makin punya tekstur lagi. Begitu nanti sudah maksimal turunnya, sudah meresap, thinner dan menguap semua, baru nanti kita bisa amplas. Nah makanya tadi waktunya kurang lebih 1 sampai 2 minggu, makin lama makin bagus sih teman-teman. Jadi setelah itu nanti kita akan amplas terus dipoles teman-teman. Oh ya, saya mau nambahin ya, dengan metode seperti ini ya. Jadi kita lapis pernis 2 lapis, terus kita keringin dulu, tunggu kering, amplas dulu, habis itu lalu baru dilapis lagi yang ketiga atau terakhir gitu ya. Ini jauh lebih kinclong dibanding tanpa pengamplasan teman-teman ya, di tengah-tengah proses. Karena kalau tanpa pengamplasan itu bakal jauh lebih drop daripada ini glossnya. Ini sekarang udah bisa dibilang oke. Bisa lihat sendiri ya, di kamera kelihatannya memang gloss kan gitu ya, tapi kalau saya sendiri pribadi, buat saya masih ada kulit jeruknya sedikit ya.
Makanya nanti tetap akan saya amplas ketika nanti motornya sudah jalan sekitar 1 sampai 2 minggu teman-teman ya gitu. Oke teman-teman, ini dia hasilnya setelah 6 hari ya. Jadi ini udah melakukan proses-proses sebelumnya tadi. Ini sudah saya diemin sekitar 6 hari ya teman-teman ya, untuk bisa naik wet sanding atau lop poles. Karena ini hasilnya ini masih ada orange peel atau kulit jeruk ya. Tuh kelihatannya orange peelnya, bisa dilihat ya. Teksturnya belum mirror gloss gitu, belum mirror finish ya. Oke, jadi ini bagus sebenarnya produknya, cuman memang masih kulit jeruk gitu, teman-teman. Jadi ini kita harus wet sanding dulu. Oke, ini adalah panel yang butut belakang ya, butut belakang Galaxy. Yang lainnya kurang lebih kayak gini juga kondisinya ya. Jadi nanti akan saya amplas secara menyeluruh semua bodinya, baru kita poles, baru kita pasang teman-teman gitu. Jadi nanti kalau prosesnya mungkin teman-teman bisa lihat di video-video lain, banyak yang udah menyertakan ya, atau memberitahu tutorial cara wet sanding atau memoles juga gitu ya. Di video-video sebelumnya saya juga pernah ngasih lihat video moles gitu ya. Tapi ini sekarang saya skip aja. Cuman saya kasih tahu ntar ini saya pakai amplas grade 2000 dan 3000 karena ini nggak terlalu parah orange peel-nya. Jadi nanti amplas grade 2000 dan 3000. Setelah itu kita poles 3 step ya teman-teman ya, pakai mesin poles juga. Tuh nanti kalau misalkan setelah ini mungkin saya akan kasih tahu juga ini setelah dipoles seperti apa. Setelah diamplas seperti apa yang bagus gitu ya. Jadi artinya harus semua permukaannya ini yang mau kinclong, ini dia harus benar-benar kena amplas semua. Jangan sampai ada bolong-bolong dikit. Kalau memang orange peel mau dihilangin. Itu teman-teman ya. Oke, yuk kita skip ya. Nah teman-teman, ini ya dia. Ini sudah saya amplas ya. Ini udah amplas tadi 2000 ya. Yang benar begini, ini udah tuh, dia udah nggak ada bolong-bolongnya. Nah ini nih, ini masih perlu diamplas lagi nih, berarti masih ada nih bagian yang tidak kena amplas ya tuh. Jadi mesti perlu diamplas lagi dikit. Nah, ini yang sebelumnya ya teman-teman ya. Yang ini kayaknya gue nggak amplas karena nanti nih kalau dipoles sih susah bagian ini. Di yang nggak diamplas. Jadi bagian ini yang perlu nih, bagian yang memang dominan ya nanti. Tuh teman-teman, kelihatan ya. Jadi ini udah benar begini. Kalau ngamplas sampai begini, benar-benar harus semua amplas bagiannya. Nah ini bagian yang masih perlu PR nih. Ini perlu diamplas lagi nih. Tuh ini bagian yang garis di pojok ini. Di sini juga ada mestinya. Nah juga teman-teman. Oke. Itu teman-teman ya. Jadi kalau mau ngamplas bagian yang mau dipoles, kita wet sandnya harus benar-benar sampai halus kayak gini nih. Kayak bagian yang ini. Nah kalau masih ada begini berarti masih perlu diamplas lagi sampai dia kayak gini permukaannya, sampai ngedove gini. Oke teman-teman, jadi ini mesti kita rapin lagi teman-teman. A few moments later. Nah teman-teman, ini ya udah diamplas tadi semua, udah dipoles juga. Polishnya 3 step ya, seperti biasa 3 step polish. Jadi seperti ini hasilnya teman-teman ya, tuh bisa dilihat ya. Halus, udah kilat juga. Nah ini bagian yang nggak saya poles, nggak saya amplas, tuh masih ada kulit jeruknya. Beda itu teman-teman ya. Oke, beda sama ini kan. Ini dia halus banget ya. Mirror finish. Tuh kelihatan. Gitu teman-teman. Jadi perbedaannya seperti itu. Jadi kalau misalkan ada yang pengen kayak kulit jeruk kayak cat mobil tuh, nggak usah diamplas begini, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau yang mau mirror finish halus, ya tuh halus banget. Ini bisa diamplas tadi 2000, 3000. Kalau mau lebih halus lagi 5000 ya gitu. Terus 3 step polishing ya, compound polish sama finishing polish gitu teman-teman. Jadi setelah ini saya akan lakukan kepada semua panel bodinya, baru kita pasang teman-teman ya. Ini panel kecil ini sebagai contoh, biar teman-teman tahu perbedaan ketika nggak diamplas dan diamplas gitu teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya, ini hasil kita sabar selama kurang lebih 1 mingguan untuk ngecat si body Lexi teman-teman ya. Jadi ini pakai cat semprot ya semuanya, dari awal sampai akhir, mulai dari primer sampai clear coatnya udah di amplas poles juga. Jadi
Ya pretty much seperti ini hasil akhirnya ya. Bisa dilihat cukup oke. Tuh ya, cukup halus. Tuh teman-teman ya, kayak gitu kurang lebih. Satu-satu kita lihat ya. Ini dia spakbornya ya, spakbor depan. Ini untuk bodi butut belakang yang kecil ya, bodi belakang. Ini sayap kiri ya, tuh kayak gitu. Ini sayap kanan. Dan ini bodi belakang kanan ya. Oke, yang ini bodi belakang kiri. Ya kurang lebih kayak gitu sih teman-teman ya. Nih hasilnya. Jadi dengan cat semprot kalengan aja sebenarnya bisa dapat hasil yang cukup oke teman-teman ya, asalkan kita kerjanya sabar dan prosedurnya benar. Teman-teman pasti nggak sabar ngeliat hasilnya. Yuk kita lihat bareng-bareng. Nah ini dia teman-teman ya, barusan kalian lihat hasilnya seperti ini jadinya. Jadi ini kalau bisa dideskripsikan hasilnya, warnanya itu seperti biru tua, agak kehijauan, dan ada touch abu-abu ya teman-teman gitu. Jadi kalau misalkan terang gitu ya, kena matahari, dia tuh ada lembayung hijau itu, kayak kuning kehijauan. Terus kalau gelap lebih dominan warna abu-abunya gitu teman-teman. Jadi warnanya tuh berubah-ubah. Oke, jadi ini namanya adalah Astra Blue dari Sapporo ya teman-teman ya. Nanti bisa lihat sendiri di deskripsi, saya cantumin linknya, belinya di mana gitu. Dan ini dia yang saya pakai untuk ngecat motor ini. Bahan-bahannya ini semua nih. Nah warna ini kebetulan saya pilih karena lucu aja warnanya. Jadi kayak saya lihat nih cat semprot kaleng apa yang warnanya unik ya, biru apa yang unik. Ternyata nemu Astra Blue dari Sapporo kebetulan. Dan ini mirip warnanya Kia Carnival teman-teman. Jadi ya menurut saya biru yang gak umum banget lah ya gitu. Kebetulan sesuai dengan saya STNK, makanya saya pilih warna ini teman-teman. Jadi gue pengen banget dengar pendapat kalian teman-teman. Jadi boleh tulis pendapat kalian di kolom komen di bawah. Oke, terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini. Buat yang udah ngikutin dari awal sampai habis, terima kasih udah nonton. Ciao.